Baik, silakan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Riza sudah diundang di sini untuk sharing pengalaman ya. Saya sih sebenarnya waktu saya mulai berbicara banyak mengenai industri 4.0 ini, saya melihat sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu kita siapkan gitu, baik dari sisi industri maupun dari sisi university maupun dari sisi new development teknologi dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya bicara mengenai industri 4.0 ini sesuatu yang memang sangat potensi untuk nanti bisa berkembang dan banyak sekali opportunity yang bisa kita capai. Nah, saya langsung aja. Saya judulnya di sini saya kasih mengenai Introduction and Capability Development. Jadi saya nanti tidak akan banyak berbicara mengenai bagaimana programming, kemudian bagaimana nanti development dari sisi teknologi maupun dari sisi bisnis secara detail, tetapi saya harapkan adalah dari teman-teman semua nanti bisa sedikit mengerti mengenai industri 4.0. Kemudian dari situ nanti kita bisa kembangkan kembali apa yang perlu kita persiapkan gitu ya, karena implementasi dari industri 4.0 ini memang masih bertahap dan bisa berkembang. Nah, sebelum saya teruskan ke materinya, ini adalah experience saya. Jadi saya lulus tahun 97, saya satu angkatan dengan Pak Reza, tapi saya di Mechanical Engineering dari ITB. Kemudian pertama kali saya kerja di Arco sebagai Project Engineer. Kemudian saya pindah ke Unilever, FMCG, itu tahun 98 sampai dengan 2002 sebagai Production Manager. Kemudian terus saya di Engineering, Kemudian di tahun 2004-2008 ini saya sebagai project manager, di mana saya waktu itu awal-awalnya saya mengimplementasikan multidisiplin dari teknologi menjadi sesuatu barang yang bisa berproduksi dan bisa membuat sebuah perusahaan itu memiliki supply yang stabil. Waktu itu adalah kita untuk mensuplai regional project untuk Southeast Asia. Kemudian tahun 2008 sampai 2019, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk bekerja di Unilever UK, di mana posisi saya waktu itu awalnya adalah sebagai teknologi lead untuk manufacturing. Kemudian saya pindah ke bagian supply chain, di mana saya mengevaluasi beberapa supply dari pabrik-pabrik di Unilever di global salah satu kategori. Dan disitulah saya banyak belajar mengenai bagaimana sebenarnya perkembangan teknologi nanti ke depannya dari sisi manufacturing. Dan saya melihat ya waktu itu industri-industri di Eropa, kemudian industri-industri di US, kemudian di Asia itu sangat-sangat berbeda dari sisi capability maupun dari sisi fokus development yang harus dikerjakan. Contohnya adalah di Asia misalkan itu banyak sekali demand-demand yang meningkat, tetapi waktu di Eropa itu pertumbuhan dari volume itu sangat sedikit. Kemudian challenge-nya waktu itu di Asia labor cost itu sangat murah, tetapi di Eropa labor cost-nya sangat tinggi. Nah, ini yang nanti akan menjadi satu strategi yang harus diformulasikan supaya suatu perusahaan itu bisa kompetitif di market. Kemudian tahun 2015 saya pindah lagi ke Indonesia, saya bergabung dengan services company di Rentokil sama Kalmik, dan tahun 2017 saya pindah lagi ke perusahaan lubricant di perusahaan Jerman, dan sampai sekarang. Saya juga ngambil di MBA tahun 2013 di UK waktu saya di UK. Dan itu sekilas pengalaman saya. Kemudian nanti saya akan banyak bercerita mengenai bagaimana bisnis itu lebih
melihat dari sisi competitive advantage dan apa perannya operation atau supply ini untuk menjamin bahwasannya sebuah produk atau services itu akan kompetitif di market. Dan kemudian saya kaitkan mengapa di industri 4.0 ini menjadi salah satu tantangan atau opportunity yang besar di dalam perkembangan industri selanjutnya. Nah, ini kurang lebih adalah agenda presentasi saat ini. Jadi nanti saya akan ajak teman-teman untuk membahas mengenai bisnis perspektif dari industri itu sendiri, apa sih sebenarnya industri, kemudian apa sebenarnya menjadi bisnis driver. Karena saya yakin bahwasannya teman-teman yang sekarang itu kuliah, apalagi sekarang S2, itu nanti hal-hal yang sangat dibutuhkan adalah strategic thinking, kemudian overview dari sisi bisnis efisiensi maupun capability development. Jadi harus benar-benar mengerti apa yang seharusnya industri itu lakukan dari sisi meningkatkan competitive advantage. Kemudian yang kedua, saya akan jelaskan mengenai industri 4.0. Jadi nanti berawal dari definisinya, kemudian challenges-nya, dan complexity-nya. Dan yang ketiga adalah saya akan membahas mengenai development and preparations for industry 4.0 dan bagaimana caranya kita bisa siap untuk menghadapi bisnis transformasi. Kurang lebih seperti itu yang akan saya bicarakan, ada 3 topik. Kemudian presentasi ekspektasi dari presentasi saya adalah yang pertama, saya ingin kita semua mengerti key business objektif dari industri itu sendiri dan apa yang sebenarnya menjadi key driver untuk improvement dan mengapa capability development itu sangat diperlukan di industri. Dan ini nanti menjadi alasan sebenarnya mengapa industri 4.0 itu menjadi salah satu hal yang sangat-sangat diperlukan. Karena melihat kompleksitas, melihat market behavior, melihat supply, geographic challenge, dan segala macam, ini adalah menjadi satu hal yang paling mendasar kalau kita memang mau lebih kompetitif. Dan ekspektasi yang kedua adalah industri 4.0 definisinya, kemudian mengapa ini terjadi evolusi, bergabung dengan kelanjutan dari ekspektasi yang pertama, kemudian kita reflect ke requirement sekarang. Di apa yang harus kita persiapkan, skill set apa, kemudian capability untuk memenangkan kompetisi di industri 4.0. Mungkin kurang lebih seperti itu yang akan saya sharing kali ini. Tapi kurang lebih berapa lama ya, Pak Riza ya? Saya lupa saya. Nanti ya? Iya, sampai jam 3. Sampai jam 3, oke. Kurang lebih. Termasuk Q&A ya itu ya? Enggak, biasanya Q&A-nya nanti belakangan. Oke. Berarti kita tulis saja. Oke. Ya. Nah, kita berbicara mengenai industri 4.0. Saya kemarin sempat search dan saya sebenarnya sudah tahu bahwasannya Indonesia merupakan salah satu potensi market di supply di regional Southeast Asia, dan pemerintah Indonesia sudah komit untuk implementasi dari industri 4.0. Ini terbukti dari beberapa literatur dan beberapa diskusi ya di Kementerian Perindustrian, termasuk sekarang lagi gencar-gencarnya TKDN juga menjadi salah satu hal yang menjadi agenda pemerintah. Dan kalau TKDN ini misalkan ini menjadi salah satu hal yang memang sangat menjadi kriteria atau tolak ukur yang harus dipenuhi oleh industri-industri di Indonesia, tantangannya selanjutnya adalah kita harus efisien. Karena kalau kita tidak efisien, nanti pasti barang kita tidak akan kompetitif di market. Nah, kemudian roadmap-nya pun juga, tapi saya belum sempat melihat roadmap yang akan dikerjakan oleh Departemen Perindustrian, namun saya yakin bahwasanya ini nanti akan segera diluncurkan untuk roadmap hingga tahun 2030. Kemudian ini adalah industri-industri yang menjadi key sektor yang akan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia menjadi salah satu project pilot lah ya,
Jadi ada food and beverage, kemudian otomotif, elektronik, chemical, dan tekstil. Selanjutnya adalah, ayo kita lihat mengenai industri perspektif dan key business driver. Bagaimana sebenarnya industri itu sendiri dia harus bergerak dan harus melakukan improvement secara kontinu. Kalau kita lihat sebenarnya industri itu adalah menjadi salah satu, sebenarnya industri itu adalah material input, kemudian kita ada proses, kemudian ada material output. Dan di proses inilah sebenarnya akan timbul losses, di proses inilah akan timbul biaya, di proses inilah sebenarnya nanti akan timbul added value dari suatu produk itu sendiri. Sehingga hal yang paling penting, advantage dari industri itu adalah sangat-sangat tergantung dari value added dari si produk yang kita bikin atau service yang kita bikin. Baru nanti bagaimana produk itu dipersif oleh market. Jadi ada dua ya untuk industri itu. Yang pertama adalah bagaimana produk sama services itu lebih kompetitif. Yang kedua adalah bagaimana produk itu dipersif oleh customer. Karena ini akan ada dua, nanti saya akan jelaskan juga di situ. Nah, berbicara mengenai competitive advantage dari suatu industri, itu ada dua yang menurut saya yang industri ini harus selalu melakukan improvement. Yang pertama adalah cost leadership. Kita tahu cost ini sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat menjadi tolak ukur untuk suksesnya suatu program penjualan atau revenue. Cara gampangnya adalah kalau misalkan kita punya barangnya sama, harganya adalah yang satu 100, yang satu 90, orang mesti akan pilih 90. Dan ini akan langsung terreflect ke P&L kita. Contoh adalah kalau misalkan kita cost-nya adalah 50, kemudian kita jual 40, margin kita 40. Tapi kalau misalkan kita jual bisa 100, margin kita 50. Pertanyaannya adalah dengan margin 40 ini kita masih hidup atau enggak? Nah, ini yang menjadi salah satu tolak ukur bagaimana perusahaan ini sangat-sangat concern terhadap cost leadership. Yang kedua adalah bagaimana market ini bisa persif meskipun dia murah tetapi tidak terlihat murahan gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah si industri ini cost yang menjadi salah satu key driver untuk improvement. Kemudian yang kedua adalah product atau service differentiation. Kita lihat banyak, misalkan yang ini saya kasih contoh services ya. Bahkan airline dibandingkan dengan Qatar Airways misalkan. Dengan flight yang sama, dengan jarak yang sama, dengan waktu yang sama, services more or less ya kurang lebih sedikit berbeda lah. Tapi salah satu dari, saya sebut aja Singapore Airlines jauh lebih mahal dibandingkan dengan Qatar Airways atau yang lain. Ya. Nah ini yang pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa dan bagaimana itu bisa menjadikan service atau produk itu menjadi leading meskipun dia mahal tapi orang masih tetap mau. Sebelum saya jauh bicara mengenai competitive advantage itu, bahasa gampangnya adalah competitive advantage itu adalah keunggulan. Jadi misalkan produk ini memiliki competitive advantage yang lebih di sisi apa gitu ya, jadi berarti dia lebih unggul di bidang yang mana, di poin yang mana gitu. Coba kita lihat mengenai cost leadership ini ya. Cost ini menjadi, saya sudah jelaskan di slide sebelumnya bahwasanya profit and loss analysis ini menjadi sangat key driver untuk menentukan arah dari perusahaan untuk improve. Sebenarnya cost leadership ini adalah satu definisi ya, of product service itself as a cheapest option in the particular group of commodity. Tetapi sebenarnya ini nggak gampang dilakukan oleh industri-industri karena memang nanti yang paling jelas saja adalah ada yang namanya variable cost, ada yang namanya fixed cost itu, di mana kita bisa bermain di sana gitu ya. Nah, cuman saya pernah waktu itu di Unilever gitu ya, ada project waktu itu ada antara Daya kalau ingat
dengan Surf. Jadi itu adalah second tier dari produk, karena yang top tier-nya adalah Rinso dengan Soclean. Nah, kalau kita lihat dari dua kompetisi ini, kalau kita lihat salah satu mesti harganya di bawah terus dari sisi harga yang lain. Meskipun sebenarnya belum tentu juga adalah performanya akan lebih jelek. Tetapi kan sebenarnya market itu juga tidak akan melihat itu secara menyeluruh. Nah, tetapi jangan salah, Unilever meskipun dia leadership di dalam sisi branding, dia tidak akan membiarkan production cost atau cost-cost yang ada itu dia akan terbuang percuma. Dia selalu akan melakukan improvement supaya cost itu jauh lebih rendah. Nah, contoh yang kedua adalah misalkan ini di area di terminal peti kemas atau dia di shipment ya. Shipment ini sekarang industri yang sangat ketat sekali dari sisi kompetisi. Bahkan sekarang kalau misalkan saya melakukan pengiriman ke Surabaya, melakukan pengiriman ke Balikpapan, ke Sulawesi, bahkan ke luar negeri ekspor gitu ya. Ini selalu saya bandingkan cost yang satu dengan cost yang lain. Dan decision-nya adalah yang paling gampang adalah yang mana yang paling murah. Dan ini menjadi salah satu key parameter dari si procurement untuk membuat decision making. Tetapi sebenarnya tidak selamanya kita akan memilih cost yang paling murah. Cuman justifikasinya akan lebih sulit, terus terang aja. Justifikasinya akan lebih sulit untuk saya ngirim ke Vietnam, saya ngirim ke Bangladesh misalkan, kenapa saya memilih harganya yang lebih mahal. Dan ini akan selalu banyak pertanyaan-pertanyaan gitu di belakang itu. Nah, yang kedua, untuk membuat strategi bahwasannya cost leadership ini menjadi salah satu komponen yang menentukan competitive advantage dari perusahaan saya atau salah satu perusahaan itu, yang paling harus diperhatikan adalah acceptability dari quality ini harus masuk di dalam paling tidak adalah minimum kriteria dari customer. Dan ini yang sebenarnya mengapa strategi ini menjadi lebih sulit diterapkan di semua sektor, karena maksud saya adalah kenapa tidak semua industri itu bisa memenangkan pertarungan ini, karena dan gagal ya, dia karena kebanyakan dia sacrifice quality. Jadi karena dia pengen murah, kualitinya diturunkan, akhirnya dia tidak ada kualitas yang diharapkan oleh customer, sehingga dia akan kalah. Selanjutnya adalah strategi yang kedua adalah product and service differentiation. Kalau yang ini lebih mengarah ke bagaimana produk-produk atau service-service ini ke niche market, ke market-market yang unggulan, tetapi customer ini tidak terlalu banyak memikirkan mengenai biaya, karena memang dia sudah premium. Yang lebih diutamakan adalah untuk memenangkan strategi untuk produk atau service differentiation ini adalah kalau bagaimana saya membangun capability operation saya, industri saya, untuk bisa membangun produk ini sehingga produk ini benar-benar well control dan kualitasnya sangat-sangat premium. Baik itu memang dari sisi desainnya memang sudah bagus, atau dia dianggap sebagai produk yang bagus. Contohnya adalah ini adalah Vertu ya, Vertu, kemudian iPhone. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, Vertu ini harganya kalau nggak salah waktu saya pernah lihat itu 42 jutaan. Ini padahal itu handphone juga tidak bisa ngapa-ngapain, ini cuma terima telepon aja, tapi harganya bisa seperti itu. Kemudian ini supercar ini juga seperti itu gitu ya. Jalan di Indonesia juga nggak bisa, tetapi dia orang membeli itu karena sudah bukan lagi marketnya sebagai cost driver.
Ini business class, ini udah bukan business class, ini adalah first class-nya si SQ, yang mana dia nyampainya sama gitu, tapi dia akan mendapatkan sesuatu hal yang build quality-nya memang dia menang, kemudian uniqueness dari functionalities, qualities, capabilities di manufacturing location itu dia menang. Kemudian ada beberapa yang memang produk itu customized design for specific. Nah, dari dua sisi tadi itu sebenarnya orang berlomba-lomba untuk menyiapkan produk di market yang memiliki either dia cost leadership atau either dia punya produk atau service differentiation. Nah, kalau kita lihat dari proses industri sendiri ya, ini ada supplier, ini ada customer. Kemudian ini adalah flow of materialnya atau servisnya. Jadi ini ada procurement, kemudian ini ada manufacturing, kemudian ini ada logistik, ini ada sales gitu kan. Nah, ini sampai dengan barang yang ada dari supplier ini diproses di industri, kemudian dia ada sampai dengan customer. Tapi jangan salah sebenarnya. Untuk membuat keputusan flow of material ini, sebenarnya ada hal yang sangat fundamental yang memang diperlukan oleh industri proses itu sendiri, yaitu flow of information. Jadi contohnya adalah bagaimana procurement saya membuat PO atau pembelian ke supplier kalau dia tidak ada informasi dari manufacturing. Manufacturing ini tidak bisa membuat apa-apa kalau dia tidak ada informasi dari logistik. Logistik juga tidak akan bisa ngirim kalau dia tidak ada informasi dari sales. Dan begitu seterusnya. Sehingga flow of information ini yang sebenarnya salah satu, saya bilangnya adalah salah satu hal yang paling kritikal di dalam industri, dalam dia membuat sesuatu lebih efisien dan lebih kompetitif. Karena semua apa yang ada di sini itu sebenarnya tergantung dari semua apa yang ada di sini. Pointer saya kelihatan ya yang merah ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Khawatir cuma saya aja yang kelihatan. Oke. Nah, yang ini sebenarnya dampak atau salah satu hal yang sangat diperlukan. Dan ini adalah hal yang fundamental yang nanti akan merubah pola kerja dari industri itu sendiri. Makanya ada industri 4.0, IoT, digitalisasi, dan seterusnya. Karena memang flow of informasi ini sebenarnya menjadi landasan kita atau landasan dari si konsep industri 4.0 ini akan bergerak. Oke, selanjutnya adalah yang ini yang saya ceritakan tadi. Jadi sebenarnya saya itu di beberapa event ya, di seminar, beberapa simposium diskusi gitu, lama-lama saya menyimpulkan ada dua grup atau ada dua fungsi yang harus ada di satu industri, dan itu kedua-duanya harus sinergi kalau kita kelompokkan. Yang pertama adalah operation, dan yang kedua adalah komersial. Di mana sebenarnya untuk kedua ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau operation itu sebenarnya ada 3 yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah availability dari barang, yang kedua adalah affordability dari barang, kemudian yang ketiga adalah acceptability dari barang. Kalau ini kita lihat, ini sebenarnya ini produknya, cost-nya, dan kualitinya. Jadi, yang ini, area yang di sini, itu sebenarnya adalah dia nanti bertanggung jawab untuk menyediakan produk atau service sampai dengan customer. Kemudian yang komersial, itu sebenarnya dia bertugas untuk bagaimana dia membangun market. Sebenarnya itu. Jadi, nanti di sini isinya sales, marketing, kemudian market intelligence, kemudian sales admin, dan segala macam yang berhubungan dengan market itu ada di sini. Nah, yang di sini itu adalah bagaimana caranya untuk menyediakan barang sampai dengan customer. Yang cost-nya harus murah. Jadi kalau dua itu dimenuhi, ini akan menjadi
apa namanya sinergi yang nanti di market ini dia akan leading. Oke, kemudian ini adalah kita menginjak ke industri 4.0. Jadi ingat ya tadi yang menjadi dasar pertumbuhan dari perkembangan dari teknologi 4.0 itu adalah bagaimana informasi itu bisa dikemas yang menjadi salah satu backbone dari operation untuk mendrive efisiensi dan mendrive capability. Nah, sekarang kita masuk di poin nomor 2, yaitu adalah definisi dari industri 4.0, opportunity-nya dan complexity-nya. Hal yang saya harapkan adalah nanti kita mengenal bagaimana sebenarnya industri 4.0 itu sendiri dan mengapa industri itu berevolusi. Ya. Nah, ini adalah chart yang mungkin teman-teman sudah banyak lihat. Karena ini saya juga ngambilnya dari open source. Nah, menurut saya sih, saya pribadi ini sebenarnya adalah poin dari marketing aja sebenarnya dalam hal bagaimana mendefinisikan stages dari industri itu sendiri. Bergerak dari awal industri 1.0 itu sejak diketemukannya mesin uap di mechanical production. Jadi kalau dulu-dulu sebelum tahun 1950 katanya produksi itu pakai kuda. Produksi itu pakai tangan semua, jadi nggak ada yang namanya produksi secara bergerombol untuk membuat barang rame-rame gitu ya. Nah, begitu ditemukannya mechanical, begitu ditemukannya energi, begitu ditemukannya mesin yang bisa memproduksi, itulah industri 1.0. Drivernya apa? Drivernya tetap adalah cost dan capability. Jadi drivernya tetap adalah, jadi dari sini tetap drivernya adalah efisiensi, cost, dan energi. Dan capability. 4.0 yang kedua, industri 2.0, yaitu ditemukannya electrical belt conveyor production, yaitu awal-awalnya adalah Ford, jadi mass production. Nah, mass production ini menjadi salah satu hal yang sangat merubah pola kerja dari industri itu sendiri. Jadi dengan ditemukannya belt itu, produksi itu bisa jauh berlipat jumlahnya, sehingga cost per piece-nya akan turun drastis. Kalau nggak salah kan kemarin saya sempat melihat salah satu online juga diskusi mengenai finance sama accounting kalau nggak salah. Nah itu kalau kita lihat variabel cost-nya itu, kalau variabel cost kan dari efisiensi proses, tapi kalau fixed cost itu sebenarnya untuk produksi berapapun fixed cost-nya akan tetap sama. Nah kalau fixed cost-nya sama dibagi dengan produk yang makin banyak, itu tentu dia akan jauh lebih efisien. Nah sebenarnya driver dari 2.0 itu adalah itu, dan ini lagi-lagi adalah cost dan capability. Bagaimana si industri itu membangun kemampuan capability mass production dan bagaimana dia bisa menurunkan biaya. Ya. Nah, industri 3.0 ini waktu ditemukannya robotik, waktu ditemukannya proses automation, waktu ditemukannya proses-proses yang dia bisa dikerjakan tanpa bantuan manusia. Lagi-lagi ini capability dan cost lagi, gitu ya. Jadi dengan waktu saya pernah waktu itu membangun salah satu mesin cup toothpaste, itu speed-nya itu loncat dari awalnya adalah 200 cup per menit, jadi 1 menit itu 200 cup, kemudian lompat menjadi 1 menit 600 cup, dan yang terakhir itu adalah 1 menit itu bisa 1000 cup. Jadi bayangkan teman-teman, dalam 1 menit itu ada 1000 cup yang keluar dari mesin itu, gitu ya. Itu kalau kita lihat dengan kasat mata sudah nggak bisa, karena 1 menit kan berarti 1 detik dia sudah berapa itu? 1000 dibagi 60, 100 dibagi 6.
Ya, kurang lebih sekitar 1 detik itu ada 16. Dalam tik itu sudah ada 16 cup yang keluar, itu sudah jadi. Nah, bayangkan itu adalah salah satu inovasi karena dia dikerjakan oleh robot. Kalau sudah speed-nya sudah segitu, nggak mungkin dikerjakan oleh manusia. Gitu ya. Nah, ini mesti akan mendrive, akan membuat si industri itu akan jauh lebih efisien. Sehingga dia bisa cost leadership di pasar, kemudian dia sudah tidak bisa ditandingin lagi sama yang lain, kecuali kalau yang lain itu bisa menandingi capability-nya sama dengan itu. Nah, kemudian menginjak ke industri 4.0. Apa sih sebenarnya industri 4.0? Dia itu adalah digital process. Jadi data yang tadi flow of informasi ini sebenarnya itu adalah informasi yang sangat vital dalam hal mengambil keputusan. Kalau saat ini, industri-industri yang sekarang itu adalah semua data itu dikumpulkan maupun diproses, itu masih ada memang beberapa yang sudah melakukan istilahnya data analitik, istilahnya intelligence response untuk decision making, tetapi saat ini masih menjadi tantangan untuk melakukan proses itu secara end-to-end. Dan sekarang bayangkan kalau misalkan di level robotik itu sudah bisa memproduksi produk dalam waktu 1 menit itu ada 1000 barang yang keluar, seberapa banyak informasi yang harus di-capture, seberapa cepat informasi yang harus kita tangkap untuk mengambil keputusan industri itu sendiri. Dan ini akan jauh, kalau kapasitas produksinya makin tinggi, itu datanya juga makin banyak. Nah, makanya kalau kita mau melakukan otomasi di digital proses, jadi hal yang perlu kita pertimbangkan adalah big data. Bagaimana mengcapture data, bagaimana mengolah data, bagaimana menggunakan data, dan bagaimana juga kita menggunakan itu untuk decision making. Nah, ini yang menjadi tantangan kita di industri 4.0. Oke ya. Nah, oke. Ini adalah dengan adanya industri 4.0 itu banyak sekali sebenarnya kesempatan-kesempatan yang bisa dibuka di dalam industri itu. Kita lihat new startup business model. Ada berapa banyak aja sekarang startup baru yang bermunculan gitu ya. Kemudian di sisi robotik sekarang juga semakin menjadi salah satu hal yang sangat mendominasi dalam improvement efisiensi di industri, dengan ditemukannya atau dengan adanya capability baru di data processing, capability baru di sensor, capability baru di RFID, dan yang lain-lain, itu sebenarnya membuat industri robotik ini makin menarik. Kalau dulu, ya ngapain saya harus ini robot, nanti datanya juga saya ngambilnya juga masih manual gitu ya. Nah, sekarang akan jauh sangat cepat sekali nanti pertumbuhannya di industri 4.0. Dan ini industri-industri di tempat lain misalkan untuk sensor, automation, dashboard, dan processing data intelligence itu akan banyak sekali bermunculan. Ya. Buktinya adalah ini kemarin saya search di SWA. Suka baca SWA nggak? Ini adalah SWA yang terbaru. Saya nggak tahu ini terbaru atau enggak ini. Kalau nggak salah awal Oktober. Itu dia bilang the top, ini ada nih. Nih. Sama. Ya. Nah, dia melakukan survei dan ternyata 34% dari enterprise top 50 itu adalah dia yang bermain dengan operation internet base. Gojek, Tokopedia, macam ini yang dengan internet based operation. Menurut saya adalah kenapa dia bisa survive dan growth-nya semakin tinggi? Karena customer akan merasa nyaman dengan transaksi dengan dia, akan merasa sangat mudah transaksi dengan industri ini, akan sangat mendapat banyak keuntungan dengan industri ini. Dan saya yakin efisiensi proses yang dihasilkan oleh industri-industri ini juga
jauh lebih bagus gitu dibanding dengan industri konvensional gitu ya. Yang banyak sih ini sebenarnya sih onlinean. Sekarang Gojek aja harga Gojek jauh lebih murah dibanding dengan Gojek konvensional gitu ya. Nah, cuman ini saya cuma mau munculkan aja nih, Pak Reza, ternyata Telkom University one of them. Salah satu yang termasuk di dalam 50 ini gitu ya. Jadi congratulations. Nah, pertumbuhannya makin sangat cepat, tercepat gitu ya. Nah, sekarang apa sebenarnya yang menjadi benefit atau keuntungan dari Industri 4.0? Dari sisi bisnis dan dari sisi operation. Ya, kalau dari sisi bisnis, terus terang dia akan bisa extend new business. Ini yang masih blue ocean. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan baik dari sisi new channeling dalam bagaimana kita memodifikasi transaksi dengan customer. Ya, karena itu terbukti aja industrinya sama, jualan baju. Tetapi dengan digital operation ini cara transaksinya jadi beda gitu. Nah, orang akan jauh lebih. Mungkin teman-teman bisa search juga bagaimana sekarang perilaku atau pertumbuhan dari store-store yang konvensional kayak misalkan ada Hero, ada Giant, ada Hypermart dan yang lain ya. Coba bandingkan pertumbuhannya dengan industri-industri yang sama itu sebenarnya tujuan jualan gitu ya, tetapi dia membuat sistem yang berbeda. Creating new opportunity tadi dengan ditemukannya 4.0, industri robot akan jauh lebih banyak, kemudian service data akan ada. Jadi sebenarnya ini opening new area, new space di industri gitu ya. Ini yang menarik nih, deepening customer understanding and insight. Jadi sebenarnya dengan adanya transparansi data itu, dan data itu adalah status order kita misalkan itu diketahui oleh customer. Kemudian customer bikin komen misalkan, oh ini bagus, ininya bagus, cepat. Nah ini sebenarnya data-data itu memberikan trend insight dari customer itu yang mana kita bisa ambil. Ya. Makanya dengan industri 4.0 saya yakin CMI, Customer Market Insight, bisnis itu akan naik. Gitu. Kemudian informasi sekarang udah widely open ya, borderless. Dengan begitu akan membuat bisnis ini jauh lebih kompetitif. Growing aftermarket revenue stream, kita lihat aja dengan industri ini seberapa cepat pertumbuhannya. Tadi kita lihat ya di slide sebelumnya. Kemudian decision making akan lebih cepat. Saya waktu di sharing industri 4.0 di KL itu, saya diskusi dengan salah satu aplikator dari dashboard business performance. Dan dengan adanya aplikasi itu, dengan adanya satu sistem tool programming untuk dia mengcapture data, kemudian dia mengolah, kemudian dia tampilkan dashboard yang menarik itu, datanya adalah real time. Jadi oh saat ini ada customer saya yang membeli ini sekian banyak. Nah berarti ini nanti akan supply saya bagaimana, kemudian saya harus kontrak dengan supplier yang mana, kemudian saya harus membuat persiapan kapasiti yang berapa dan yang lain-lain. Dan ini akan membuat bisnis itu akan jauh lebih cepat merespon karena dia mendapat informasi yang jauh lebih cepat. Dan satu lagi, itu pasti lebih akurat. Kenapa? Karena kalau saat ini masih di-enter sama sistem yang PC base, gitu ya, belum tentu itu benar juga, gitu ya. Kadang orang ngantuk, gitu, ngetiknya 1, salah jadi 2, gitu, 1000 jadi 1100, gitu. Nanti akan errornya banyak. Gitu ya. Kemudian pasti akan banyak dengan NPD. NPD itu adalah New Product Development. Jadi ini service life cycle-nya makin cepat. Impact-nya apa? Impact-nya produk-produk akan jauh lebih inovatif. Akan banyak produk-produk baru yang nanti akan timbul dengan dampaknya ini. Gitu. Nah,
Kenapa kok NPD-nya makin cepat? Karena kita akan banyak mendapatkan insight dari customer, kita akan banyak mendapatkan input dari seberapa cepat sebenarnya consumption mereka, dan kita akan mendapat banyak input, masukan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Gitu. Akhirnya saya akan bisa lebih banyak berinovasi. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian business operation. Nah ini karena transaksinya real time dan fully recorded dan akurat, saya enak sekali. Nanti saya nggak perlu yang namanya demand planning. Demand planning itu bisa otomatis kok. Kalau sekarang saya harus punya satu orang untuk menganalisa gitu, forecast accuracy, kemudian demand planningnya. Dengan data analytics itu sebenarnya sudah nggak perlu lagi. Itu dengan data analytics sebenarnya fungsi dari demand planning itu kan menganalisa sesuatu, bisa jadi trend analisis, bisa jadi seasonal supply, marketnya bagaimana, dan dengan interconnected data itu bukan hal yang tidak mungkin. Gitu. Involve customer in the quality of process. Nah, ini juga salah satu bagaimana caranya dan keuntungannya kalau data kita flow of process, kemudian supply sequence-nya itu kita bisa share ke customer. Customer mesti akan lebih senang lagi dan akan less complain. Saya pengalaman di waktu itu di business services ya, dengan perubahan digitalisasi service itu dia merasa lebih yakin, oh ini lebih profesional ini karena si customer-nya service sudah dilakukan, dia harus tekan gitu ya, tanda tangan, kemudian habis itu dia klik send itu langsung ke email, emailnya langsung masuk ke info dia, dan dia merasa oh ini sudah done. Dan itu menjadikan impact yang sangat luar biasa ternyata. Kemudian visibility of asset utilization ya, dan gampang saya bisa melihat berapa persen aset saya, kemudian saya masih punya capacity space sekian, gitu. Saya akan bisa lebih jual, saya bisa jual ke orang lain, saya bisa sewakan dan lain-lain. Traceability, transparansi dari semua transaksi. Ini akan jauh buat proses itu makin efisien. Paperless pasti ya. Keputusan bisnis itu, dan saya akan jauh lebih cepat berlari untuk mengejar bisnis plan, sehingga ini sangat membantu untuk bisnis ke depan. Kalau dari sisi operations, prosesnya akan lebih cepat. Ini O2D itu adalah order to delivery. Jadi kalau di bisnis supply itu kita mengukur seberapa cepat proses order itu sampai ke barang terdeliver. Karena dengan semakin cepat ini sebenarnya itu saya akan lebih cepat mengkonvert antara order ke revenue. Begitu order ke revenue nanti mempercepat saya cash cash cycle-nya. Setiap kali satu cash cycle kan satu margin ini. Kalau ini prosesnya makin cepat dengan modal yang sama, saya akan dapat margin lebih gede gitu. Nah, ini yang salah satu opportunity yang memang nanti akan digunakan untuk mengembangkan si bisnis. Efisiensi pasti cost down. Yang tadi banyak sekali data-data yang sudah terintegrasi dan bisa masuk ke cost efisiensi. Ini capability juga akan jauh lebih cepat. Ya, more or less seperti itu.
Nah, ini agak jelimet ini. Tapi sebenarnya, sorry. Jadi saya membagi industri itu, aplikasi 4.0 itu menjadi beberapa set. Kenapa? Karena memang aplikasi di industri 4.0 ini sangat luas ya. Dan kalau satu perusahaan membuat aplikasi dari awal sampai akhir, ini akan transformasinya akan terlalu besar. Dan ini akan menjadi berat. Yang ada adalah biasanya perusahaan itu membuat roadmap dan dia akan stages. Jadi ada yang dia mengimplementasikannya dari customer-nya dulu. Jadi ini adalah set 1, adalah customer and order management. Ini adalah melakukan otomatisasi di semua proses transaksi di sini. Kemudian yang set 2 itu adalah warehouse and distribution. Biasanya di areanya supply chain ini. Kemudian yang ketiga, ini adalah areanya processing plant dan automation. Ini satu set sendiri. Kemudian, nah ini kalau yang set kelima, biasanya dia mengimplementasikan data analytics dan decision making. Karena sebenarnya data analytics sama automatic decision making ini menjadi salah satu dari core development di industri 4.0. Dan biasanya ini adalah customized sebenarnya. Kemudian yang keempat ini adalah di supplier dan supply material. 6 baru ke maintenance. Nah, kalau kita mapping lebih singkatnya adalah seperti ini. Jadi ini ada supplier, ini ada customer. Nah, ini adalah proses di industri itu sendiri, procurement, manufacturing, warehouse, distribution. Yang ini adalah set-set yang tadi, set 1, set 2, set 3, set 4, set 5, set 6. Material planning masuk sana, supply planning masuk sini, order management masuk sini, delivery masuk sini, kemudian supply masuk sini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu ada 4 item nih sebenarnya di industri 4.0 sebagai istilahnya key backbone-nya lah. Jadi yang pertama adalah data. Di industri 4.0 itu adalah ngomongin mengenai data. Data apa? Data transaksi, gitu ya. Kemudian data itu di setiap kali proses produksi, bisnis proses transaksi ini, itu bagaimana caranya data itu adalah interconnected. Jadi bagaimana menyambungkan antara, misalkan ini customer order, sama bagaimana saya mensuplai barang dari suppliernya. Gitu. Nah, ini memerlukan proses yang berkelanjutan gitu di sini. Kapasitinya berapa, kemudian behavior-nya bagaimana, saya harus build up stok berapa. Nah, itu masuklah data analytics. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita mau full cycle, itu adalah intelligent response. Jadi nanti responnya sudah intelijen. Misalkan di manufacturing. Kalau memang supply saya kurang, gitu ya, kemudian saya harus membuat lebih, gitu kan, saya nggak perlu orang lagi untuk mencet button untuk menjalankan mesin. Mesinnya udah jalan sendiri. Nah, cuma itu memang perlu development yang bertahap. Gitu ya. Dan biasanya industri-industri itu mengimplementasikan juga secara bertahap. Yang paling banyak aplikasi adalah di sini sebenarnya. Paling banyak nih. Dan yang kedua adalah di sini. Supply sama supply chain juga banyak. Yang di sini sudah ada beberapa tapi belum begitu banyak. Kalau yang ini udah banyak juga. Cuman untuk yang interconnected yang memang belum. Ada sih beberapa ada yang sudah melakukan. Yang di sini ini misalkan e-procurement, kemudian e-procurement nanti masuk ke inventory, dan ditambah-tambah yang lain ini juga ada beberapa yang sudah. Oke. Nah, ini adalah key player sama enablers dari industri 4.0 development di banyak yang. Oke, udah. Apa ini? Honeywell, Rockwell, SAP ini juga salah satu yang backbone-nya untuk ke data. Kemudian Siemens banyak, GE banyak. Ya, semacam layanan bisa di.
Nah, apa itu sebenarnya data analytics sebagai new capability in data processing? Jadi dengan adanya inovasi yang baru-baru ini, kemudian ditemukannya si digital, pengembangan dari digital ini selalu berlanjut untuk menemukan solusi bagaimana menggantikan fungsi dari manusia, sebenarnya gitu. Cuman masalahnya ngomongin mengenai saya tidak mau memakai tenaga manusia lagi untuk sesuatu hal yang repeated, sesuatu hal yang berulang-ulang, sangat berat. Itu sebenarnya bukan berarti industri itu mengarahnya, waduh nanti manusia nggak ada kerjaan gitu kan. Sebenarnya nggak ke sana, justru ini adalah memanusiakan manusia sebenarnya. Jadi manusia itu nggak usah lah itu melakukan hal-hal yang repeated, itu melihat data, gitu, menganalisa data, nggak usah lah. Manusia mikirnya satu hal yang lebih enak lah gitu, misalkan ngomongin mengenai pengembangan bisnis, ngomongin mengenai pengembangan development di produknya gitu ya, mengenai sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana saya punya bisnis roadmap yang baik gitu ya, yang bagus, yang challenging gitu. Dan kerjain laser aja, kerjain sesuatu yang disukain aja gitu. Jadi nggak usah kerja terlalu berat. Gitu. Nah, aplikasi dari data analitik itu dapat membantu di beberapa area sebenarnya. Satu adalah di business intelligence. Ini adalah menyediakan bisnis analisa di setiap level di dalam industri itu sendiri. Jadi kalau kita lihat tadi manufacturing ada bisnis decision making, kemudian di procurement ada decision making, supply chain, distribusi, itu ada decision making itu. Dan ini fungsinya adalah business intelligence ini adalah membantu merumuskan gitu supaya decision making itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah data management. Itu mengintegrasikan data-data atau fungsi-fungsi yang berurutan tadi, sequence proses tadi menjadi sesuatu yang bisa dibaca gitu ya, secara historical, kemudian secara bisa terlihat gitu ya trennya mau kayak apa, kemudian data-data yang tidak diperlukan difilter, kemudian business warehouse itu adalah kumpulan dari informasi intelijen yang diperlukan untuk decision making. Kemudian enterprise performance management sama ya, untuk budgeting, untuk forecasting, kemudian untuk financial consolidation, mengolah big data. Jadi mungkin teman-teman udah banyak mengenal mengenai big data. Big data itu apa aja? Sebenarnya big data itu tidak hanya data itu besar gitu. Data besar kalau misalkan itu secara array-nya, secara runtutannya, secara ininya gampang sih, itu bukan big data. Tapi datanya nggak besar, tetapi kecepatan pergantiannya banyak, nah itu juga bisa jadi big data. Jadi besarnya data belum tentu dia menentukan kerumitan dari data itu. Jadi besar, cepat, berubah, kemudian bervariasi. Nah ini yang sulit biasanya. Nah bayangkan kalau dari semua transaksi tadi dia mengirim data ke server, kemudian bagaimana cara kita menganalisa? Nah ini menjadi satu hal yang harus dipikirkan gitu ya. Kemudian ada prediktif sama preskriptif untuk membuat si data-data itu atau informasi-informasi itu menjadi sesuatu yang bisa mempredik, memperkirakan bagaimana landed cost, kemudian bagaimana market change, supply demand, inventory, dan lain-lain. Nah, ini semua sebenarnya tool-nya sudah ada. Jadi banyak si programmer, provider yang dia bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini adalah contoh yang kemarin saya pernah implementasi. Jadi contohnya adalah satu SKU. SKU itu adalah stock keeping unit. Itu adalah smallest UM, unit of measurement, yang kita keep stoknya di warehouse. Satu SKU itu punya beberapa informasi yang harus ada di SKU itu sendiri. Nah,
Sehingga satu SKU aja punya informasi segini banyak. Bagaimana kalau misalkan perputaran atau pergerakan dari SKU ini cepat gitu. Sehingga akan banyak sekali data-data yang harus kita olah gitu ya dengan menghadapi era 4.0. Dan ini ada key challenges and success factor dari SKU information design. Ini dalam mendesain si SKU itu satu, pertimbangkan simplicity, complexity, attribute, kemudian coding yang bisa connected ke proses yang lain, kemudian hierarchy, kemudian easy to be seen atau easy to be understand di proses bisnis. Kemudian yang ini contoh dari level automasi dari processing plant. Jadi ini adalah secara architectural desainnya. Saya juga bikinin level-levelnya. Jadi sebenarnya kalau level 0 ini tidak ada apa-apa. Nah, ini tidak ada otomasinya, masih manual. Dan level 1 sampai level 2 ini sudah ada otomatisasinya. Itu kalau level 2 ini automated process of production, actuator, pneumatik, start-stop motor itu sudah otomatis. Kemudian sensing data input ini sudah otomatis. Level yang ketiga ini centralized control room, jadi cuma satu orang dia bisa mengerjakan banyak sekali blending vessel untuk proses industri. Level nomor 4 ini yang sudah semakin tinggi, dan ini adalah 4.0, itu adalah dia sudah connected proses automation itu ke MRP. Jadi demand analisisnya sudah dilakukan di data analitik. Contohnya adalah ini. Jadi saya punya misalkan ini adalah processing untuk formula A, formula B, formula C. Saya ada yang namanya intermediate storage. Ini yang semua interconnected dan semua dimonitor statusnya. Kemudian ini ada finishing proses, ada metric hub antar dua intermediate storage dan yang lain-lain. Dan di atasnya ini ada preparation storage tank gitu ya. Dan ini semua ada datanya diambil, inventory statusnya, receive-nya, BOM itu bill of quantity, bill of material, ada stock status, ada proses status, dan ini diproses masuk ke server masuklah ke data analitik, dan seterusnya. Ini adalah konstruksi secara generik untuk processing. Nah, sekarang apa yang kita perlukan sekarang dari sisi development menghadapi Industry 4.0, opportunities and skill set yang diperlukan. Kita melihat sebenarnya level dari industri itu akan mendrive seberapa bagus atau seberapa acceptable dia mengimplementasikan Industri 4.0, karena sebenarnya tidak semua industri sudah bisa dan tidak semua industri sebenarnya memerlukan, gitu. Atau dia memerlukannya juga tidak keseluruhan gitu ya. Satu dari sisi business size, kita ada yang namanya SME, ada yang namanya large account, ada yang namanya key account. Nah ini tentunya juga beban dari data, kemudian beban dari kompleksitas itu juga berbeda-beda. Kemudian customer type, ada yang business to business, ada business to customer, ada yang distribution, centralized, decentralized, kemudian ada yang multi region, ada yang single region, dan segala macam. Nah, ini mestinya aplikasinya akan customize gitu ya. Kemudian business setup, ada yang family owned, ada yang multi region operations, ada yang multinational company. Dan kompleksitinya juga dia secara prosesnya juga banyak, ada trading, ada manufacturing, ada trading and manufacturing, ada yang distribution company, ada services company, dan segala macam. Sehingga sebenarnya aplikasi dari Industri 4.0 ini itu bisa saya bilang lebih banyak customizing sesuai dengan industry type-nya dan sesuai dengan size of company-nya. Dan mungkin tidak semua proses sebenarnya nanti akan cocok untuk diaplikasikan Industri 4.0, atau level-level dari Industri 4.0 ini juga bisa kita modifikasi gitu. Nah,
Ini yang level automation process landscape untuk misalkan kita mau implementasikan Industri 4.0, data management ada sekian levelnya. Jadi ada yang namanya, kalau yang ini masih paper data gitu ya. Kemudian yang ini cara ngambil datanya, saya udah pakai data scanning, saya udah pakai PC entry, saya udah pakai data server. Yang level ini saya udah pakai web aplikasi, saya udah pakai gadget, saya udah pakai web base untuk ngambil data dan seterusnya. Yang paling gede adalah kalau kita sudah memiliki atau apa namanya membuat desain untuk Industri 4.0 itu sampai ke mesin interface. Jadi sudah border, sudah nggak perlu lagi data-data entry gitu ya, ke web dan segala macam. Ini dari sisi data manajemennya. Kemudian dari sisi connected across domain, jadi data itu kan harus connected. Bisa jadi cuma sampai dashboard aja gitu. Jadi kita connect data-data yang sudah kita capture itu, kita masukkan ke dashboard, dan kita lihat decision making-nya masih manajemen tim yang melakukan. Kemudian ada yang dia reportnya udah gua broadcast deh gitu ya, sehingga orang makin cepat gitu ya. Nah, ini data analitiknya. Ada yang dia sudah pakai, ada yang belum, ada yang ini dia sudah pakai industrial analytics, decision option-nya juga sudah dibikin gitu ya. Kemudian yang dari sisi responnya ini juga berjenjang gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan ada suatu company atau industri yang dia memerlukan, saya mau melakukan otomatisasi dong, Industri 4.0 misalkan. Nah, ini kita perlu melakukan assessment di mana sebenarnya letak dia saat ini dan solusi apa yang paling sesuai dengan kemampuan teknologi atau available teknologi yang saat ini ada. Karena dengan kompleksitas tadi aplikasinya, kemudian dari sisi kompleksitas dari prosesnya gitu ya, maka diperlukan Industri 4.0 assessment dan nanti untuk proposal desainnya mau seperti apa. Nah, ini adalah opportunity dari Smart Factory Digitalization di manufacturing operation, 3D printing ini sudah banyak sih sebenarnya yang bisa dilakukan, dan ini sangat membantu di minimum order quantity untuk mold, untuk proses-proses untuk membuat mock-up gitu ya. Planning and scheduling, autonomous robot, predictive analysis, ini semua sangat bisa diaplikasikan di manufacturing operation. Di warehouse gitu ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk robotik gitu ya. Dan kemudian automatic pick and place gitu ya. Vivo ini sudah tidak lagi pakai kode-kode. Kalau sekarang Vivo itu masih ini tandain keluar tanggal sekian gitu, masuk tanggal sekian. Ntar kalau ngambil dulu ya yang sama. Ini kalau sudah dengan warehouse MW WMS, warehouse management system, ini sudah gampang sekali. Kemudian di inventory tracking, MRP ya terutama, ini akan juga quality, juga maintenance, online condition based machine untuk reduce breakdown time, segala macam, ini bisa membantu opportunity di kita. Nah, ini development stage untuk Industri 4.0 untuk company level. Jadi ada business strategy, kemudian lari di investment strategy, karena masalahnya adalah untuk mengimplementasikan Industri 4.0 ini juga perlu investasi. Jadi ini sebenarnya gerakannya ini baru operation strateginya seperti apa. Dan ini mesti ada overlap-nya ya. Dan ini stage-stage-nya. Yang pertama, business analysis architecture-nya gimana, kemudian IoT vision organizations, initiate engagement, komunikasi, segala macam. Ini harus dilakukan. Nah,
Ini di project development stage, technical level. Design phase, development phase, implementation phase. Jadi ada integrate, predict, innovate, dan seterusnya. Ini dari assessment tadi, kita lakukan assessment dulu, kita lakukan prototyping, kita lakukan technical feasibility, testing, commissioning, ya, post evaluation, optimization. Nah ini biasanya kalau kita udah dari project untuk implementasi 4.0, ini yang stage-stage ini yang perlu dilakukan. Conclusion, jadi what do we need to prepare? Nah, kenyataannya adalah dengan industri 4.0 ini adalah new capability in business operation, dan ini akan membuat perubahan di working way of working untuk pengembangan selanjutnya. Ini udah pasti karena tadi flow of prosesnya datanya diambil secara otomatis, kemudian analisanya cepat, kemudian interaksi dengan customer maupun supplier juga transparan. Ini mesti akan membuat pola kerja kita akan berbeda. Kemudian infrastruktur yang mensupport industri 4.0 ini sekarang kembang pesat. Kita lihat aja, sekarang ada 4G, sebentar lagi ada 5G. Dan ini yang dulu kalau kita internet G aja udah wah senangnya minta ampun, itu cuma apa tuh, DM-an itu Yahoo Messenger. Sekarang baru-baru Yahoo Messenger, saya di mobil udah bisa Skype-an, ya, udah bisa phone call gitu kan. Video call juga nggak masalah gitu. Artinya infrastruktur untuk mensupport 4.0 ini udah lebih banyak. Sekarang cloud space itu juga semakin murah. Jadi ini nanti akan jauh lebih pesat gitu ya. Simplification process at complex data processing kayak big data is highly being demanded. Pasti saat ini siapa yang ingin semua datanya transparan dan saya bisa menarik benang merahnya untuk. Nah, akibatnya kita fokus pada apa sebenarnya kemampuan yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah business process gap analysis. Kita harus melihat detail challenge in business transaction. Ini yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya kalau kemarin di beberapa kesempatan gitu ya, saya diskusi dengan programming, saya diskusi dengan beberapa aplikasi atau aplikator atau supporting untuk industri. Saya ditanya, sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi challenge sekarang? Kalau saya lihat programming itu banyak open source sebenarnya. Ada beberapa yang open source yang itu kita tweak, kita tambahin sedikit, itu bisa jadi gitu. Itu sudah bisa teraplikasikan. Terus infrastruktur gitu. Sekarang udah banyak yang menyewakan cloud itu. Atau data transfer, nggak sulit itu. Kecepatan WiFi sekarang sudah bisa sampai 100 Mbps, 200 Mbps, itu nggak masalah. Gitu. Open connection gitu, di mana-mana sudah ada. Nah, berarti sebenarnya infrastruktur ada, kemudian programming bukan satu hal yang sulit, cuman mungkin algoritma proses juga nggak sesuatu hal yang challenging sekarang. Justru sekarang yang menurut saya yang sangat menantang adalah bagaimana kita menciptakan ide-ide yang kreatif, bagaimana kita paham bisnis, kemudian kita menemukan sesuatu yang capability-nya ada, diperlukan, dan ini bisa improve tadi competitive advantage dari industri itu. Dan ini kalau bisa kita kemas, itu menjadi sesuatu hal yang bisa membantu proses, membantu bisnis lebih cepat lagi. Sebenarnya di sana sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi lebih ke arah bagaimana kita membuat ide-ide kreatif yang kita tahu benar operasinya seperti apa, jualannya seperti apa, bisnisnya seperti apa, dan kita tweak prosesnya itu menjadi sesuatu yang lebih mudah dengan data processing, dengan connectivity yang sudah ada sebenarnya. Kemudian decision making juga demikian ya. Sebenarnya ini decision makingnya ada di titik-titik mana, itu yang kita harus tahu gitu ya. Sehingga kalau kita tahu dari bisnis konteksnya, kita tahu ini yang
yang utamanya di sini ya, kita bisa buat itu sesuatu yang mudah gitu. Kemudian fokus on industry competitive advantage improvement. Ya, ini yang kita harus sadar. Either saya akan membuat industri ini menjadi sesuatu hal yang differentiate dengan lain sehingga orang tidak bisa atau saya akan membuat ini komoditi produk jadi jauh lebih mudah dibandingkan. IT intelligence capability, data analytics ini sih sebenarnya tergantung dari seberapa besar dan kompleks analytics yang harus dilakukan. Kemudian wireless connectivity, ini juga bagaimana cara kita mentransfer data dengan aman. Nah, ini yang lain adalah art science and engineering development. Nah, ini yang saya kemarin ada diskusi di di Imperial University, bahwasannya sekarang itu zamannya engineering itu bukan hardcore engineering, gitu. Tapi engineering itu sudah harus ditambahin dengan art. Karena banyak sekarang itu desain engineering itu yang kalau dipakai nggak enak gitu. Misalkan, saya bisa bikin kursi yang kuat banget gitu, tapi diangkatnya berat. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan kursi yang kuat, tetapi dia ringan, bahkan bisa dilipat. Nah, itu kan sesuatu hal yang lain. Sekarang aja harga sepeda MTB itu udah ada yang 100 juta. Saya bilang, ini gila nih. Itu bikinan Sidoarjo itu, harganya 100 juta. Nah, ini kan sesuatu hal yang menurut saya, dan anehnya adalah laku gitu. Jadi lebih mahal dari mobil. Dan memang dia dikemas dengan sesuatu hal yang baik, gitu. Sisi desainnya juga baik, orang naiknya pun juga baik, gitu. Enak gitu. Sehingga ini menjadi satu hal opportunity yang harus kita harap gitu ya. Nah, ini art science ini penting, kombinasi dari multi engineering disciplines, kemudian HMI, interface, machine interface, dan security ya, internet security. Nah, ini sebenarnya creative thinking ini yang tadi saya singgung. Jadi kita harus extend, explore, keep trying for the best problem solving, dan criticize current process on efficiency for possible solution. Ini yang sebenarnya yang harus terus-menerus kita kejar lah. Karena pasti industri itu akan selalu berubah, bisnis itu akan berubah, market itu akan selalu berubah gitu. Dan teknologi itu pasti datang dengan challenge dan opportunity, dan itu sebenarnya udah bukan hal yang baru lagi. Sesuatu itu, perubahan itu menjadi sesuatu hal yang umum sebenarnya, sehingga kita harus criticize current process, increase efficiency, any other possibility. Oke, saya kira cukup panjang. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Basuki, sharing informasi dan pengalaman yang langsung dari lapangan. Waktunya juga pas, sekarang udah jam 3. Teman-teman ada kuliah lain. Seperti biasa biasanya kita pertanyaannya dikumpulkan, nanti kita ajukan dalam bentuk email. Sekali lagi terima kasih. Nggak apa-apa. Pak Basuki. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.